teks iklan. Nah, pada materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari teks fabel. Nah, pada pertemuan yang sekarang kita akan mempelajari teks iklan. Nah, tujuan dari mempelajari teks iklan yaitu agar kalian dapat memahami apa itu teks iklan, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, dan bagaimana cara membuat teks iklan yang baik. Nah, manfaatnya yang dapat kalian ambil dari mempelajari teks iklan ketika kalian kelak menjadi seorang pembisnis, kalian akan dapat membuat teks iklan dengan baik dan tepat sehingga penjualan yang dapat kalian peroleh menjadi sempurna seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Haji, hadir. Berliana, Hadir. Imelda, Hadir. Naja, Hadir. Sakti, Hadir. Nurul, Sakit, Pak. Hadir. Isnaini, Pak. Dia. Hadir. Nah, yang tidak hadir ada dua orang yaitu Isnaini dan Nurul. Kita doakan agar mereka cepat sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran pada Nah, sebelum melakukan pembelajaran materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa pada hari ini. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas karena sudah memimpin jalannya berdoa pada hari ini. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Iklan apa yang menarik perhatian kalian? Baju, fashion, make up, skincare. Ya, setuju. Betul. Di antara iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Banyak, Pak. Iklan Skincare, Pak. Nah, Sering. Fashion, Pak. Kenapa kok sering diingat? Karena bentuknya lucu, terus harga yang murah. Dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Karena Bentuknya lucu, bentuknya Pak. lucu, Iya. desain, ya. Desainnya lucu. Dan mungkin kata-kata yang dalam produk tersebut sangat menarik sehingga terus diingat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa itu pengertian teks iklan, apa itu ciri-ciri, tujuan, manfaat, struktur, dan jenis-jenis dari teks iklan. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks iklan. Yang pertama itu adalah contoh dari produk Indomie. Yang kedua itu contoh iklan layanan masyarakat, yaitu untuk mengurangi plastik agar bumi terlihat cantik. Nah, apa sih itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa iklan tersebut merupakan promosi kita untuk menawarkan barang atau jasa. Dapat juga iklan itu juga memberi informasi untuk mengajak, tidak hanya menawarkan produk tetapi juga edukasi dan sebagainya. Nah, apa itu ciri-ciri iklan? Ciri iklan yang paling umum yaitu bersifat informatif dan mampu menjelaskan produk dan atau jasa secara efektif. Selain itu, iklan juga memiliki ciri-ciri lain. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat namun
tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Dan contohnya ketika kita mengiklankan sebuah produk tempe, janganlah kita menggunakan kata-kata istilah yang menyulitkan. Nah, ciri kedua yaitu menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak karena tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen. Nah, ketika kita mengiklankan sebuah produk, gunakanlah kalimat-kalimat yang menggunakan kalimat persuasif agar dari pihak pembaca iklan tersebut dapat terajak sehingga terpengaruh untuk membeli produk yang kita iklankan. Yang ketiga yaitu memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Kemudian dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. Selanjutnya penyampaian informasi secara padat, jelas dan tidak menyinggung pihak lain. Nah, dalam menyampaikan informasi ini di sebuah iklan itu jangan terlalu banyak. Sebaiknya menggunakan slogan-slogan tertentu sehingga dapat di sebuah iklan itu tidak terlalu padat sehingga dapat jelas dan mudah dipahami. Nah, tujuan tes iklan itu yang pertama memperkenalkan suatu produk. Nah, kalau kita mau jualan agar laku, tentunya orang-orang harus tahu apa yang kita jual. Nah, iklan membantu memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat sehingga orang-orang jadi mengerti tentang produk yang akan kita tawarkan atau yang akan kita jual. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Nah, iklan itu mengandung kata-kata persuasif atau ajakan yang dapat merangsang minat dan keinginan konsumen untuk membeli produk atau layanan yang kita inginkan. Yang ketiga, memperkuat citra brand. Nah, dari teman-teman sekalian kan ada pastinya punya brand favorit. Misalnya saja tadi kosmetik dan lain sebagainya. Nah, di antara sekian banyak merek pembersih muka yang beredar di pasaran, kamu kan selalu memilih produk yang kamu percayakan kualitasnya. Nah, itulah yang dinamakan citra brand. Lewat iklan, sebuah brand dapat membangun citra yang kuat di mata konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu masih tujuan, yaitu meyakinkan kebenaran tentang suatu produk. Nah, ketika kita mengiklankan sebuah produk seperti tempe, tapi jangan kita menjualnya tahu. Nah, itu tidak benar sehingga terjadi kebohongan dalam iklan tersebut. Kejadian tersebut juga sering ditemui di dalam kita pembelian online Shopee karena iklan yang digambar yang ditawarkan sampai saat datang tidak seperti yang digambar. Nah, yang berikutnya yaitu mempengaruhi masyarakat agar membeli produk. Nah, dalam iklan tersebut kita harus meyakinkan bahwa produk yang kita iklankan itu memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen atau calon pembeli dapat yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, manfaat ketika kita membuat iklan yaitu produk yang kita iklankan akan lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Nah, contohnya saja yang pertama, produk yang diiklankan akan lebih dikenal di masyarakat. Nah, ketika kita misalnya mempunyai budget 5 juta dan ingin membeli sebuah handphone atau alat elektronik lainnya, ketika kita melihat sebuah koran, kita misal melihat itu ada handphone Xiaomi. Nah, pastinya kita akan melihat iklan tersebut dan akan terpengaruh sehingga kita akan membeli produk Xiaomi daripada produk-produk lainnya yang tidak diiklankan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah struktur. Nah, struktur iklan terdiri dari 3 hal, yakni judul, nama produk, dan deskripsi produk. Nah, di sini terdapat iklan
produk marjan. Nah, siapa yang dapat menyebutkan judul dari iklan tersebut? Ini ya, segarnya marjan. Nama produknya marjan. Benar. Dan deskripsi produknya apa? Benar sekali. Nah, jadi dalam iklan kita harus mencantumkan judul, nama produk dan penjelasan yang diiklankan. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, tujuan dari iklan pengumuman atau pemberitahuan yaitu untuk mengumumkan atau memberitahu, untuk menyampaikan informasi pada masyarakat tentang sesuatu hal. Misalnya saja iklan tentang suatu acara atau lomba. Nah, ini adalah contoh dari iklan pemberitahuan, dan terdapat pemberitahuan atas pelantikannya presiden kita yaitu Prabowo Subianto dan wakil presidennya Gibran, dan ini kabinet-kabinetnya. Nah, itulah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua ada iklan niaga atau penawaran. Jenis iklan niaga atau penawaran bertujuan untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Iklan niaga sering kita temukan di televisi, radio, koran, media sosial, dan masih banyak lagi. Misalnya saja iklan produk atau promo. Nah, ini contohnya dari iklan niaga. Terdapat Yakult, terdapat sambal dan ayam. Ini termasuk iklan produk. Nah, yang ketiga itu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Jenis iklan ini bersifat tidak komersial dan dibuat oleh lembaga atau organisasi tertentu. Misalnya iklan tentang himbauan kepada masyarakat itu selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Nah, ini juga termasuk iklan layanan masyarakat. Yang pertama untuk mengurangi penggunaan plastik agar bumi terlihat cantik, dan mengajak untuk beralih ke tas jinjing. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat stop pemanasan global. Yang keempat ada iklan permintaan. Iklan permintaan dibuat atas permintaan pribadi atau instansi tertentu yang ingin informasinya diketahui oleh klien, seperti iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima itu iklan media cetak. Seperti namanya, iklan media cetak itu menggunakan media cetak sebagai media publikasinya. Jenis iklan ini biasanya dimuat di koran, majalah, brosur, dan media cetak lainnya. Nah, ini adalah contoh dari iklan media cetak dari iklan permintaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa instansi tersebut meminta calon untuk dibutuhkan segera asisten sales manager. Di sebelahnya yaitu iklan yang berada di koran, termasuk iklan media cetak. Nah, yang keenam itu iklan media elektronik. Jenis iklan ini menggunakan media elektronik sebagai media publikasinya. Nah, iklan media elektronik biasanya itu terdapat di audio, radio, televisi, dan media sosial. Nah, ini contohnya, ini terdapat dalam televisi. Nah, dalam televisi itu bisa menggunakan indera pendengaran dan penglihatan, sehingga pengiklanan dapat lebih maksimal. Nah, kalau dari tujuannya, iklan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial sendiri bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk, sehingga penyedia produk dan jasa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Sedangkan iklan non komersial tidak bertujuan untuk mendapatkan profil ekonomi. Iklan ini bertujuan untuk
menginformasikan tentang suatu hal seperti iklan layanan masyarakat yang tadi telah dicontohkan. Nah, saya ada koran, saya minta kalian untuk berkelompok menjadi 2 kelompok. Nah, di sini saya minta kalian akan mengidentifikasi untuk mencari iklan yang terdapat dalam koran tersebut. Akunya berapa? 10 menit. Saya akan menulis apa saja yang harus kalian cari dalam koran. Nah, baik teman-teman, dalam koran tersebut kalian akan mencari sebuah iklan, bebas iklan apa saja, dan carilah apa nama produk tersebut, dan dalam produk tersebut menjelaskan tentang apa keunggulan dari produk tersebut, cara mendapatkan produk tersebut, dan informasi harganya. Dan saya beri waktu selama 1 menit. 10 menit saja. Silakan. Apa sudah selesai? Nah, saya minta untuk kelompok sini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan. Ayo. Cepat. Pertandingan ya. Yang pertama nama produk yaitu Daihatsu New Serion. Lalu yang kedua adalah penjelasan tentang produk. Nah, melalui tema Drive Perfection, Daihatsu New Serion hadir dengan 3 perubahan utama, yaitu desain yang stylish, fitur kekinian yang fun to drive, serta nyaman. Nomor 3, keunggulan dari produk ini juga dilengkapi dengan air purifier agar kecepatan berkendara menjadi maksimal karena sirkulasi udara yang lebih bersih dan lebih sehat di dalam kabin mobil. Berkendara dengan New Serion juga
juga lebih aman dan nyaman karena sudah menyematkan speed sensing door lock yang akan mengunci otomatis mobil. Cara mendapatkan produk yaitu untuk di sini dituliskan untuk informasi dan spesifikasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website resmi daihatsu.co.id. Dan yang terakhir untuk informasi harga di sini dicantumkan bahwa Daihatsu New Serial tersedia dalam 2 varian dengan transmisi DCT dengan harga masing-masing yaitu 227.600.000 untuk varian 1.3X dan 236.800 untuk varian 1.3R untuk harga UTR 3X. Mas mau ngomong. Oke, terima kasih Mbak. Terus selamat untuk pemain yang sudah berpresentasi. Ada sini. Nah ini merupakan iklan yang tadi disebutkan oleh kelompok tersebut. Terdapat gambar mobil dan berbagai penjelasannya. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Cukup ya. Nah, dapat disimpulkan dari iklan sendiri yaitu teks yang mempromosikan suatu produk atau jasa agar si pembaca terpengaruh oleh iklan yang dapat kita sampaikan. Nah, tak terasa sudah selesai materi yang Bapak sampaikan dan waktu kita hampir habis. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan. Oke, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.